Assalamualaikum sahabat Sisi. Kembali lagi di segmen Tanya Psikolog Sisi. Apa kabarnya nih semua? Mudah-mudahan sehat-sehat selalu ya. Hari ini saya, Agfa Agnia Nadirah, akan ditemani oleh psikolog Sisi juga, yaitu Kak Nuri Indira Dewi. Halo Kak. Halo Kak Akfa, hai sahabat Sisi, apa kabar? Oke, semoga sehat-sehat ya Kak. Amin, amin, sehat semua. Baik. Hari ini kita juga akan membahas satu topik yang muncul dari pertanyaan dari sahabat Sisi yang sudah bertanya via video nih. Supaya cepat kita langsung aja ya Kak ya, kita lihat nih videonya apa nih. Boleh. Boleh kita simak videonya. Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Irma. Saya memiliki satu putri berusia 6 tahun. Children Cafe, mau bertanya dong, bagaimana cara mengenali tipe belajar anak yang efektif sedari dini? Terima kasih. Nah, itu dia tadi Kak, video dari Ibu Iya, Irma. iya, Tadi Ibu Irma bertanya tentang jenis-jenis belajar. Gimana sih sebenarnya cara kita mengidentifikasi ya guys, jenis-jenis belajar. Kayaknya kalau yang populer banget kita mm-mm, tahu jenis belajar tuh kan ada tiga ya kayak ada auditori itu, ada visual, ada kinestetik. betul. Nah, gimana tuh Kak Nuri tanggapannya Kak? Iya, kalau misalnya, kalau aku langsung ditembak nih. Kalau aku dengar pertanyaan Bu Irma tadi ya, Kak Alfa, yang Mm-mm. pertama terlintas dalam pikiranku, aku tuh iri banget loh sama anak-anak zaman sekarang. Hmm, Soalnya, orang tuanya pada concern ya? ih Iya Kak, bener itu bener dia, ya banget. nggak sih? Kalau dulu mana ada kita ditanyain ya, kamu gaya belajarnya apa, cara belajarnya yang paling enak kayak gimana gitu. Tapi kalau sekarang, anak-anak sekarang tuh beruntung banget karena orang tuanya salah satunya kayak Bu Irma tadi, concern dan sangat pengen tahu gitu ya, gimana caranya supaya anak-anaknya lebih optimal. Kak Fa tadi benar tuh, Sahabat Sisi pas menyebutkan ada 3 gaya belajar yang memang apa ya, familiar banget gitu, Iya, sangat umum. Walaupun sebenarnya ada juga sih beberapa yang menambahkan gitu ya. benar, benar. Tapi 3 ini kita ulangin lagi ya Kak Ava. Ada visual, ada auditori, sama ada kinestetik. Riset. Nah, yang lainnya tuh ada lagi kayak misalnya yang saya temukan tuh ada yang nyebutnya taktil, Taktil, benar. terus ada gaya belajar reading and writing atau baca dan tulis gitu ya. Ada juga bahkan yang nulisin tipe belajar global sama analitik. Wah, itu udah beda lagi Iya, macam-macam iya. gitu ya. Tapi yang akan kita bahas kali ini yang 3 itu ya Kak Ava. Nah, Oke. sebelum ngobrolin atau bahas tentang pertanyaan spesifiknya Bu Irma yang buat anaknya umur 6 tahun, berarti kan kita harus tahu dulu nih 3 gaya belajar itu bedanya apa sih gitu. Nah, mungkin aku akan sedikit jelasin tapi simpel aja, sesederhana mungkin. Jadi kalau visual, dari namanya aja udah visual gitu ya, penglihatan. Jadi seorang anak atau individu lah ya, itu belajar atau bisa menerima informasi baru itu lebih baik dengan cara melihat gitu. Jadi kalau dia melihat sesuatu kayak misalnya lihat gambar gitu ya, dia akan lebih cepat menerima informasi itu atau menyerap informasi baru itu. Atau kalau misalnya dia lihat warna gitu ya, dia gampang banget gitu mengenali atau mengingat warna. Ini Itu misalnya aku banget kapak. tuh, Kak. Oh ya, Mhm. misalnya apa? Kalau aku contohnya gampang nih, misalnya anak-anak di jalan gitu ya, lagi jalan-jalan terus lihat restoran fast food gitu. Restoran fast food kan ada tuh yang M besar warna kuning gitu ya. Bening Nah, itu merah kan tuh, Kak. Nah, itu gampang banget tuh anak-anak yang visual itu biasanya mereka akan cepet banget inget dan mereka langsung nyebutin nama merek si restoran itu gitu. Walaupun mereka belum bisa baca, belum bisa nulis, tapi karena lihat bentuk simbol dan warnanya, jadi mereka udah langsung ngeh gitu ya. Jadinya anak-anak visual ini memang mereka tuh cepet banget dalam hal ngenalin warna, terus bentuk gitu, kayak simbol. Jadi sebenarnya sih kalau nanti dihubungkannya sama membaca atau menulis, anak-anak visual ini bisa cepat banget mengenali bentuk-bentuk huruf gitu, Kakak.
Nah, itu yang visual. Kalau misalnya mereka baca juga harus ada gambar-gambarnya. Jadi kalau misalnya cuman teks doang, itu belum tentu mereka bisa paham isi bacaannya apa. Jadi yang ada gambarnya itu bikin mereka lebih terstimulasi dan lebih ngerti gitu tentang apa yang mereka baca. Itu yang anak-anak visual. Nanti Kak Ava nambahin ya. Oke, siap. Aku Nah, menyimak dulu ya. oke. Nah, yang kedua tadi apa? Sahabat Sisi dan Kakak? Auditory. Auditory. Nah, auditory itu pendengaran. Jadi kalau tadi anak visual belajarnya lewat melihat, kalau anak-anak auditory itu mereka lebih cepat nyerap lewat apa yang mereka dengar. Jadi kalau kita lagi ngobrol kayak gini nih, atau gurunya lagi jelasin di depan kelas gitu, lagi ngasih tahu anak-anak besok kumpulin PR-nya ya. Nah, itu mereka langsung nyerap tuh gitu. Mereka bisa langsung inget bahwa kita harus ngumpulin PR tanpa misalnya gurunya harus nulis di papan tulis besok kumpulin PR gitu. Tanpa guru yang segitu, dengan hanya ngomong aja dan anaknya dengar, anaknya udah bisa inget. Itu yang auditory. Kadang-kadang anak auditori ini juga bisa ditandain kalau misalnya dia suka banget dengerin musik ke apa kalau misalnya lagi belajar. Kenapa mau ngaku-ngaku lagi auditori juga? Enggak. Jadi tadi Harus sepi. harus sepi ya, harus sepi. Nah, kalau anak auditori dengan ngedengerin musik mereka nggak terganggu dan bahkan mungkin malah merasa lebih oke untuk mendengarkan pelajaran atau menyerap pelajaran. Nah, terus ada juga tipe yang ketiga, yaitu tadi kinestetik. Jadi kalau visual itu lihat, auditory itu mendengar, maka yang kinestetik itu lebih ke praktek atau melakukan langsung dengan gerak gitu ya. Jadi lebih ke motorik kayaknya ya, Kak Ava ya. Jadi mereka tuh suka sekali dengan metode-metode belajar yang bisa langsung praktek atau bisa langsung pegang bendanya gitu, nggak cuman sekadar ngelihat. Ini misalnya kalau sekarang kan anak-anak banyak belajar lewat Zoom ya, gara-gara lagi pandemi gini Kak Ava. Betul, lagi PPKM gini, lagi pandemi. Tuh. Jadi kalau anak-anak kinestetik, kayaknya sih mereka bakalan agak challenging ya kalau misalnya belajarnya cuman tatap muka lewat Zoom yang mereka misalnya harus bergerak ya Kak. Harus bergerak, harus praktek, harus pegang langsung. Jadi kalau misalnya bu gurunya cuman ngejelasin soal anak-anak ini gambar pohon ya, ini bagian akarnya, ini bagian daunnya, ini bagian batangnya. Kalau anak-anak yang estetik nggak bisa kayak gitu. Mereka harus ada benda konkretnya, mereka harus pegang si benda itu gitu ya, ngelihat sendiri seperti apa sih bagian-bagian pohon dan sebagainya. Pokoknya mereka memang senangnya yang praktek dan biasanya anak-anak ini senang banget pelajaran-pelajaran yang hubungannya sama gerak olahraga atau misalnya nari gitu. Main musik gitu Kak. Main musik gitu, pokoknya hubungannya sama motorik. Simpelnya sih gitu Kak Ava gimana? Ada tambahan nggak buat ciri-cirinya dulu? Setuju sih sebetulnya ya dengan apa yang tadi diobrolin sama Kak Nuri gitu. Kalau buat aku pribadi, kayaknya visual jauh lebih enak ya Kak. Misalnya ketika ternyata bukan pada saat kita menerima informasinya aja sih yang aku rasakan, tapi bagaimana aku mengingat si informasi itu. Misalnya aku lebih suka ketika belajar terus aku gambarin gitu ya. Aku bikinin nih gitu kayak misalnya maps-nya kah gitu ya atau kita ditulis lagi gitu dalam bentuk tulisan yang memang aku bisa lihat gitu. Itu kalau misalnya terus juga kalau misalnya auditori gitu, ternyata juga dia bisa cara cara belajarnya diomongin ya Kak. Jadi Iya, dia itu aku menerima setuju. diomongin, terus cara belajar diomongin, diulangin lagi diomongin gitu. Sama kalau yang sama psikolog kinestetik itu ya kan dia aktif bergerak, praktik gitu. Nah terus yang timbul pertanyaan tadi ketika lagi jelasin bisa nggak ya kalau kombinasi? Karena yang aku rasakan gitu ya, kayaknya aku juga visual nih memang gitu ya, tapi Dominannya visual dominannya gitu. gitu ya. Tapi sometimes ketika waktu sekolah gitu, cara aku belajar adalah dengan aku ngomongin itu ke orang lain gitu, pada beberapa pelajaran tertentu gitu, buat memantapkan lagi. Jadi sebenarnya bisa nggak sih Kak kombinasi gitu ya?
Bisa Kakak kalau menurut Mhm, aku ya. Jadi memang, sepertinya sih kita tuh nggak ada yang 100% visual, yes. 100% auditori, 100% kinestetik gitu. Mhm Biasanya mhm. kita kombinasi dan ada yang dominan gitu. Mhm Kita lebih cenderung ke yang mana. Cuman mhm. ternyata pada saat misalnya, harus belajar dengan cara yang hanya mendengarkan saja, ya kita bukannya benar-benar nggak bisa gitu, tapi Iya. bisa, tapi lebih cepat kalau kita sambil lihat misalnya gitu ya, Nah, buat heeh anak-anak heeh yang heeh heeh. visual gitu. Jadi kalau ditanya bisa kombinasi apa enggak, bisa sih, Bisa cuman ya? biasanya memang ada satu yang, paling dominan, seperti apa. Mhm mhm Nah ini mhm. memang penting banget ya kita ngenalin gaya belajar diri kita sendiri maupun buat anak-anak kita. Jadi balik lagi ke pertanyaannya Bu Irma yuk, Mhm Kak mhm Alfa. mhm mhm. Mhm, Gimana ya berarti ya caranya buat ngenalin ini? Nah, tadi kita lihat dulu nih Kak, berarti kan kalau anaknya Ibu Irma masih 6 tahun ya Kak, mhm, betul. 6 tahun itu biasanya baru masuk usia sekolah dan Iya, kayaknya proses mengeksplor gaya belajar masih panjang sekali, dia baru memasuki si tahapan itu gitu. Kalau kalau dilihat sih kayaknya usia ini justru usia usia mengeksplor untuk tahu gaya belajar yang sesuai. Jadi bisa jadi diketahuinya bukan di usia sekarang gitu, tapi di sinilah proses kita mengeksplor, anak tuh seperti apa. Nah, kalau buat tahunya menurut aku sih yang pertama justru orang tua perlu memfasilitasi. Gimana sih caranya kita tahu? Berarti oh, memfasilitasi si 3 itu gitu. Ya mhm, kita cobain nih, gitu ya, kita sering-sering cobain gitu. Kalau pakai, auditori misalnya dia di sekolahnya lebih banyak kalau sekarang berarti lewat Zoom gitu kan lebih banyak dijelasin, lebih banyak ini. Apakah kalau misalnya kita, cobain dengan gerak, cobain dengan metode-metode lain di rumah, dia jauh lebih yang mana gitu. Jadi pertama sih menurut aku fasilitasi dulu si, 3 yang tadi sih, Kak. mhm, mhm mhm mhm. Fasilitasi itu maksudnya apa ya, maksudnya kita sebagai orang tua tuh Diberikan kesempatan buat si memberikan anak ini. kesempatan Mhm. tiga-tiganya gitu, nanti baru kita lihat anak kita tuh sebenarnya lebih condong ke yang Yes. mana gitu ya, Kak, Betul Alfa. betul betul. Mhm, Itu sih. setuju, aku setuju sih, Mhm heeh, mhm benar mhm. benar harus difasilitasi dulu sebelum kita bisa menentukan, anak kita lebih ke yang mana. Mhm. Atau gini juga kali bisa ya, Kak Alfa, kayak misalnya kita mau, bikin tes kecil-kecilan gitu. Mhm. Kalau kalau aku sih kepikiran misalnya gini, misalnya ada satu materi yang kita pengen anak untuk hafalin gitu. Mhm mhm. Kayak misalnya, eee, "Kakak," gitu ya, kita misalnya manggil Kakak, "Kakak ini yuk, hafalin ya," gitu. Mama mau bilang sesuatu, "Apa Mah?" Mhm. Gitu. Mhm. Misalnya, eee hafalin kalimat ini ya. Kemarin mama pergi ke pasar beli ikan dan sayur, misalnya gitu Mhm ya. mhm Kemarin mama mhm. bilang ke pasar. Nah, kita cek nih anak kita gitu. Dia langsung bisa inget nggak sih gitu? Mhm mhm Oh, mhm mhm. cereng gitu, dia langsung bisa inget. Oh, itu mungkin auditori masuk gitu. Mhm Tapi mhm. begitu kita misalnya tuliskan, nih Kakak, Mama gambarin ya, ikan, sayur, sama gambar Mama gitu. Terus baru mamanya bilang, "Mama pergi ke pasar beli ikan Mhm dan sayur." mhm Terus mhm. anaknya baru dia bisa mengingat dengan jelas gitu ya. Dia bisa nyeritain aja, "Wah ini Mama pergi ke pasar beli sayur." Nah, itu kemungkinan anaknya visual Iya gitu. iya iya. Atau Mhm. kalau misalnya kita pengen ngecek anak kita kinestetik nggak ya, bisa aja kan caranya dia ngafalin tuh dengan, dia sambil jalan-jalan. Kakak sering nggak sih lihat atau mungkin teman ada yang kayak gitu ya, jadi pada saat ngafalin harus sambil jalan gitu dari ujung sini, ujung sana sambil, kayak nginget-nginget gitu, "Aku ini Mama pergi ke pasar Iya ini, iya. beli ikan dan sayur, Mama pergi ke pasar beli ikan dan sayur." Habis itu baru dia bisa hafal dan inget. Nah, itu mungkin anak kita kinestetik. Jadi Iya iya. kalau misalnya pengen ngetes kecil-kecilan ya dari situ kali ya. Iya iya, Ada bisa cara lain banget, nggak, Kak? Kak. Bisa banget sih sebenarnya. Kalau aku memasukkan poin itu jadinya poin observasi gitu ya, kita juga Mhm setelah mhm. ngasih ini, akhirnya orang tua perlu lihat gitu ya, yang mana nih dia yang lebih cocok. Tadi caranya bisa kayak Kak Nuri bilang kayak gitu. Tapi ternyata bukan cuma dari aktivitas belajar aja loh, Kak, gitu. Bisa Apalagi tuh? banget dari aktivitas sehari-hari di rumah gitu Mhm. ya. Misalnya Misalkan? kalau kita, eee jajan yuk gitu atau kita belanja yuk, coba nih anak ini bisa nggak misalnya dia dia jauh lebih mudah menghafal tadi kata kata Kak Nuri, beli beli tomat
atau, beli tomat, beli sabun, beli ini gitu ya, 3-3 Enggak, gitu ya. oh bener nih Kak Alfa bukan auditori nih. Kan bener ya, kan auditori Wow. ya, tadi bukan ini. Benar, pokoknya kita dikasih list, nah misalnya dia jauh lebih mana, atau dituliskan dia lebih jauh yang lebih lebih jauh mudah yang mana gitu. Atau justru dengan misalnya, video-video YouTube gitu kan anak sekarang sering banget ya, Kak, ya, Iya. itu terpapar yang kayak gitu, tapi ternyata justru, oh dia bisa jauh lebih cepat loh ketika dia menghafal ABC, kalau anak sekarang kan ABC, Kak, ya, mulai belajarnya tuh, ABC dengan dia lagunya kah, atau Mhm. dengan dia akhirnya dibuat gerakan-gerakan gitu ya. Mhm Nah mhm. itu kan jadi bisa, jadi nggak mesti harus konteksnya tuh lagi belajar Belajar. banget gitu ya, tapi dalam kehidupan sehari-hari tuh kayak gimana. Atau, misalnya nih sepupu aku ternyata dia jauh lebih mudah, dia bisa mengetahui gitu ya, tiba-tiba hafal, pelajaran kakaknya, karena kakaknya lagi belajar sama mamanya gitu. Dan Kakaknya reading aloud gitu ya? Maksudnya Iya, misalnya heeh, mamanya ngetes, ngomongnya keras "A, gitu? apa?" gitu, terus nanti dia jawab, ini apa, nah nanti terus tiba-tiba si adiknya ini nyeplos gitu, ketika dites lagi dia tahu jawabannya. Berarti kan si adik ini cukup, lebih lebih ini ya, lebih dominan auditory gitu. Nah, jadi kita harus Mhm. cukup peka juga tuh, lagu kalau lagi kayak kayak gitu, apalagi kalau ada momen-momen di mana, "Oh, ternyata si anak ini kok hafal, ternyata itu kita pernah berikannya lewat visualnya kah? Atau lewat auditorinya kah? Atau lewat gerakan-gerakan TikTok?" Misalnya zaman sekarang kan suka ada juga tuh ya yang kayak gitu. Betul Lewat betul. dia gerakan-gerakan gitu ternyata dia jauh lebih, lebih cepet gitu. Gitu sih, Kak, bisa Iya jadi iya. metodenya banyak banget ternyata kalau sekarang bisa dieksplor. Benar benar, Kak Alfa. Mmm, Tapi mungkin juga bisa jadi, ini tersendiri ya buat orang tua. Karena gini, anak-anak di bawah usia 5 tahun tuh kan lagi golden age nih. Otaknya mhm. kayak spons gitu ya, Yes, apa aja diserap sama diserap, mereka. mhm. Apalagi sekarang dunia informasinya udah luar biasa Mhm. dari segala arah. Bentuk-bentuk visual, bentuk, auditori, bentuk suara, sesuatu yang bisa mereka praktekkan langsung atau dari gerakan itu juga banyak banget mereka bisa akses. Jadi mungkin sekarang anak-anak sekarang juga kelihatan, ih kayaknya mereka bisa nih belajar dari berbagai macam ya nggak sih? Maksudnya Mhm. kayaknya lewat, ngelihat video di YouTube jadi bisa misalnya tutorial apa gitu ya, tutorial bikin Play-Doh gitu, bentuk apa, mereka bisa ngikutin. Tapi mereka denger lagu apa juga cepet banget gitu nyerapnya gitu. Terus, eee, kayaknya mempraktekkan lagu mereka lihat di mana gitu ya, orang lagi nari-nari gitu, terus mereka langsung hafal gerakannya kayak yang tadi di Mhm. aplikasi, Mhm. itu juga kayaknya bisa semua ya gitu. Jadi anak saya sebenarnya yang mana? Nah, Mhm. kalau gitu, kalau misalnya dari sehari-hari atau observasi yang kita Mhm. lihat sepertinya bisa semua, berarti mungkin kalau untuk gaya belajar, balik lagi ke setting belajar kali ya Kak Iya Alfa, iya kalau misalnya iya, pengen tahu pasti gitu. tentu. Sebetulnya, balik lagi sih Kak, tadi kan kata Kak Nuri ya 0 sampai 5 masih nyerep gitu ya. Mhm, Makanya di usia SD ini usia yang betul-betul, eee, kalau kita tuh dikasih tuntutan sama sekolah belajarnya gini nih caranya, A-nya gini. Jadi memang mereka masih explore. Kalau aku baca-baca di jurnal, ternyata di usia SD ini memang mereka masih explore sekali gaya belajarnya. Dikasih sama gurunya ini, mereka coba, dikasih sama gurunya ini, mereka coba gitu ya. Nah, mhm. di SD dan SMP lah si anak akhirnya di SMP dan SMA lah gitu, akhirnya mulai terbentuk nanti anak sendiri yang Mulai menentukan, mengerucut ya? mulai Mhm mhm. mengerucut, "Oh, Mhm. aku kayaknya lebih sukanya belajarnya kayak gini deh," gitu ya. Kan kalau SD masih banyak bimbingan orang tua dan bimbingan dari guru ya, Guru, tapi ketika betul. SMP, SMA, mereka sudah mulai membentuk, "Oh, oke, aku jauh lebih suka belajar gayanya gini." Itu baru mulai terbentuk gitu. Jadi, setuju banget, kalau misalnya agak bingung kita balikin lagi konteks belajar, tapi jangan lupa juga bahwa di SD mereka masih mengeksplor semuanya gitu. Iya, betul betul. Terutama ini sih Kak Alfa, saya jadi kepikiran kalau Mhm. misalnya, tantangan yang muncul adalah mungkin di setting sekolah gitu ya. Mhm. Anggaplah anggaplah kita punya anak yang kinestetik, yang kita Mhm. tahu nih gitu bahwa kalau misalnya mau belajar dia tuh harus harus gerak Gerak gitu. ya. Sementara kalau di sekolah apalagi SD ya, kan udah banyak aturan, "Ayo dong Iya, duduk dong aduh harus Nak, duduk rapi harus gitu duduk ya, Kak. rapi, jangan Udah banyak tangan di gerak atas dong." meja. Itu dia, dah itu mungkin tantangannya ya, Kak, untuk Mhm. Mhm. komunikasi sama guru dan pihak sekolah juga ya? Mhm. Mhm. Mhm.
Mungkin itu juga yang perlu dikomunikasikan ke guru gitu, bahwa ternyata dia cara belajarnya itu. Tapi kita juga sebagai orang tua nampaknya perlu tahu sudut pandang dan tuntutan pekerjaan guru ya kan, Mhm, bukan cuma anak kita aja yang akhirnya dititipkan di sekolah betul gitu. Pasti betul. guru akan mengajar dengan cara rata-rata semua anak, bisa menerima, cara pengajaran itu gitu. Mhm Eee, Justru jadi PR buat kita di rumah, berarti bagaimana cara mengulang pembelaj pembelajaran di sekolah gitu ya, untuk mendukung pemahaman si anak dengan gaya belajarnya anak, mhm mhm, gitu mungkin, betul. Kak, ya? Karena mau nggak mau kalau di sekolah dia, harus ikut dengan aturan gitu ya, Iya, atau mhm, harus sesuai sama teman-teman yang lain juga, tapi gimana supaya anaknya juga nggak, apa ya, nggak merasa, frustasi atau nggak merasa tidak terpenuhi kebutuhannya, jadinya kita di rumah gitu ya yang harus, provide mhm sesuai dengan cara belajarnya atau mhm gaya mhm. belajar. Oh gitu Kakak. Sip 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 sip. Menarik banget nih Bu Irma, Sip pertanyaannya sip. jadi panjang Iya. bisa kemana-mana nih. Oke Oke. oke. Mhm Iya, mhm. kayaknya Oke, kayaknya sudah cukup cukup ya, Kak? lengkap sih Oh, yang sudah kita cukup panjang nih diskusi cukup ini. panjang. Kalau Oke. misalnya iya, kalau misalnya sahabat sisi, juga punya pertanyaan yang sama, dan mudah-mudahan ini bisa, ini ya, bisa sedikit membuka, apa ya, membuka wawasan atau menambah Mhm wawasan gitu mhm tentang gaya mhm. belajar dan cara mengenalinya pada anak-anak kita gitu kan, Kakak. Iya. Atau kalau mungkin setelah mendengarkan penjelasan tadi, terus terinsight, oh pertanyaan-pertanyaan lain, wah itu terkait sekolah, terkait parenting, atau terkait, tumbuh kembang anak, boleh banget ya Kak ditanyain ke Tanya Psikolog Sisi juga, bisa Mhm, dibuka di websitenya betul, www.childrencafe.com. Nanti di mhm. situ ada, kolom Tanya Psikolog Sisi ya Kak ya, atau bisa lewat mana lagi Kak kalau misalnya nggak lewat website? Iya, jadi kalau sahabat sisi ada yang punya pertanyaan atau keluhan atau memang pengen ini aja, saya pengen optimalisasi perkembangan anak aja gitu. Hmm, Tadi lewat website bisa, terus bisa juga lewat IG, lewat IG kita tuh, tinggal buka bionya ya, nanti ada link-nya di situ, terus, pilih deh ada tanya psikolog sisinya juga. IG-nya Atau apa tuh Kak? IG kita Children Cafe ID, Children Yes. Cafe ID ya, pakai Heeh, jangan lupa pakai iya. Terus kalau misalnya mau lebih cepat lagi gitu, lebih, fast response, bisa juga ada, nomor admin WA kita, nanti kita taruh aja di description box ya, Kak, apa. Iya. Jangan lupa juga untuk komen di sini juga bisa ya, Kak, ya, Oh pertanyaan iya, mhm, tambahannya atau, iya komentar tentang penjelasan kita tadi juga di-like dan di-share, siapa tahu, bisa bermanfaat buat banyak orang videonya. Itu iya mungkin, Kak, hari ini kita sudah cukup banyak membahas. iya, Bu Irma makasih ya pertanyaannya, mudah-mudahan bisa menjawab. Oke, terima kasih kalau gitu. Eee, Tanya Psikolog Sisi hari ini cukup sekian. Saya Agfa dan rekan saya Kakak. Saya Nuri, Kita pamit ya. Terima kasih semuanya sahabat Sisi. Assalamualaikum, sehat-sehat semua. assalamualaikum, dadah.